kekasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang penting. Oleh karena berkat-Mu, lagu kita yang terakhir tadi, Tuhan, aku percaya berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Amin. Saudara, oleh karena berkat-Mu Tuhan, maka keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selamanya. Amin. Itu sebab kalau saudara merasa saya belum yakin, tapi saya percaya sih ini firman Tuhan, tidak mungkin tidak. Tapi saya belum yakin, saya belum melihat tandanya. Atau saudara yang lain mengatakan baru sedikit yang saya terima, masih sebagian besar saya percaya akan datang dalam hidup saya. Saudara, kalau boleh saya tanya pada semua orang akan mengatakan kami sangat berharap ada berkat Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali saudara menulis surat, SMS, atau email barangkali, atau Twitter barangkali saudara menulis singkatan Jesus blesses you atau God bless you. Saudara, apa artinya? Saudara, memberkati, karena itu merupakan sesuatu kebutuhan vital dari manusia hidup. Katakan, saya membutuhkan berkat-Nya yang melimpah selama-lamanya. Para kekasih, ada sebuah ayat yang akan saya ajak Anda untuk membaca bersama. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ya, saudara, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Coba lihat, apa maksudnya? Apakah supaya kerajaanku tetap untuk selama-lamanya, anak keturunan cucuku sampai sekian keturunan, mereka semua menjadi raja? Oh, itu bukan permintaan Daud. Tanpa diminta, katakan tanpa diminta. Saudara, tanpa diminta Daud sudah menerima. Tuhan berfirman kepada Daud pada salah satu ayat dalam Alkitab ini, anak keturunanmu akan selalu bertahta di Israel dan Yehuda. Anak keturunanmu. Tidak ada satu anak keturunanmu Daud, keturunan keberapapun, yang tidak menjadi raja atau yang dikudeta dan dirampas oleh bangsa lain. Tidak. Itu dia tidak minta, sudah. Dia tidak minta. Tapi Tuhan janji kepada dia. Itu sebab kenapa Tuhan sampai janji sesuatu yang besar yang tidak patut seorang manusia meminta. Karena itu menunjukkan manusia ini sombong, arogan, manusia ini chauvinis, manusia ini seorang diktator yang tidak kepingin orang lain menjadi raja selain keturunan dia. Daud tidak sampai hati dan dia tidak punya pikiran memohon hal macam demikian. Apa yang tidak dipikir oleh Daud, apa yang Daud buang dari pikirannya supaya tidak memberi kesan kesombongan kepada Allah. Allah memberi kepadanya, amin, tanpa diminta. Dia cuma minta berkat-Mu saja. Cukup kalau engkau beri berkat-Mu kepada hamba, anak keturunan hamba, untuk selama-lamanya. Sebab itu mari kita akan meneliti ayat-ayat ini, karena ini ayat-ayat luar biasa. Hal yang lain adalah maksudnya Daud supaya keturunan hamba ini, Tuhan belum tentu keturunan hamba seperti hamba. Di bidang rohani kedekatannya kepada engkau mungkin ada yang terlalu duniawi, ada yang terlalu kejam memerintah. Tetapi satu perkara hamba mohon, tolong supaya engkau memberkati mereka, supaya mereka boleh tetap ada di hadirat-Mu. Menurut saya, sedikit ayah dan ibu, papa dan mama yang berdoa untuk anaknya macam begini. Supaya anak saya Tuhan selalu ada di hadirat-Mu. Oh, saya yakin sedikit banget. Kecuali saudara sudah baca ayat ini,
Lalu sejak saudara mengerti ayat ini, saudara mulai berdoa untuk seterusnya. Bahwa permintaan paling bagus yang menggerakkan hati Allah adalah kalau orang tua memohon supaya anak keturunannya seumur hidup untuk selama-lamanya. Keturunan keberapapun tetap ada di hadirat Tuhan. Itu yang menggerakkan hati Allah. Para kekasih, itu sebab saya suka mengajak saudara dari naskah dari New International Version ini. Saya suka mengajak Anda untuk meneliti dari naskah ini. Now, be pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight. Tuhan, sekarang dengan senang hatilah engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu atau pelayan-Mu ini. The house of your servant. Coba. Bukan the house of David, the king of Israel. Dia tidak menyebutkan rumah dan keluarga dari Daud, Raja Israel. Oh, sama sekali tidak. Dia meletakkan dirinya sebagai a servant, seorang hamba. Coba. Semua katakan bersama saya. Rahasia nomor 1 untuk diberkati adalah kerendahan hati. Amin. Itu dia ungkapkan. Zaman dahulu kala bangetnya saudara. Oh, sangat dahulu kala banget. Satu orang raja sudah punya pikiran begitu mulia. Ya, selanjutnya, that it may continue forever in your sight. Supaya Tuhan, segala berkat-Mu ini boleh mengalir terus menerus di dalam rumah dan keturunan hamba di hadapan hadirat-Mu. Ya. Supaya selalu ada pada hadirat-Mu. Katakan selalu di hadirat Allah. Saudara coba, luar biasa bukan? Bahwa dia meminta dalam doa dengan maksud supaya dia selalu dekat dengan Tuhan. Coba. Bukan dengan maksud supaya dia bisa membayar kontrak rumah, supaya seseorang bisa membeli apa-apa yang mahal sekali. Atau kalau dia seorang raja, supaya dia bisa mempertahankan kerajaannya, dignity-nya, dominionnya atas raja-raja yang lain. Saudara, ternyata tidak. Kalau dia minta berkat, hanya supaya dia selalu ada di hadirat Allah. Nomor 1, saudara, tahap yang pertama, the house of your servant. Singkatnya adalah keluarga hamba-Mu. Katakan, keluarga hamba-Mu. Saudara, saya sangat terpana dan terpesona dengan kalimat dalam bahasa Inggris ini. The house of your servant. Itu berarti bahwa rumah atau keluarga dari hamba-Mu ini disebutkan 2 kali. Saudara, rumah, the house of your servant. Katakan keluarga saya. Jadi di sini kita melihat bahwa kerendahan hati untuk memohon itu proyeksi targetnya kesejahteraan keluarga. Bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, apalagi nafsu pribadi seseorang. Jadi kalau seorang berdoa Tuhan berkati hamba luar biasa. Tapi dalam benak pikirannya yang tak terucap dalam doanya adalah dia mau senang-senang, dia mau foya-foya, dia mau meninggalkan keluarga. Tuhan bilang, doamu dosa. Aku tidak akan kasih sama kau. Saudara. Jadi semua doa, katakan semua doa memohon berkat harus berpusat kepada keluarga. Amin. Jangan sampai tidak. Itu sebab doa dari Daud, bless the house of your servant. It means
that every house or every family have to ask from God that is the best for them and not for oneself. Ya. Ada 3 kalimat dahsyat rujukan untuk berkat excellent. Katakan berkat excellent. Di dalam naskah tadi, dalam bahasa Inggris katakan too blessed. Ya, saudara. Tuhan, berkatilah rumah keluarga hamba. Saudara. Dari kata, saya petik kata to bless. Saudara. Ini adalah kata kerja. Tetapi kemudian berubah menjadi blessing. Kata benda. Dan kemudian berubah menjadi blessed. Kata sifat. Wah, hebat sekali. Grammar tata bahasa begini di Indonesia tidak ada. Saudara. Itu sebab kenapa saya tertarik untuk menelitinya dari kata kerja. Sekali Tuhan memberkati kita. To bless. He bless us. Dia memberi berkat. Dan kemudian ini menjadi property. Aset. Hak milik. Menjadi blessing. Sehingga orang yang menerima dari Tuhan berkat. Menjadi property, menjadi blessingnya. Dinamakan orang yang a blessed person. Atau a blessed house. Rumah atau pribadi yang terberkati. Amin. Jadi dari incidental, dari kadang kala karena saudara menjerit kepadanya, saudara minta diberkati. Dan kemudian Tuhan memberi. He just gave us the blessing. He is giving us a blessing to our house. This is incidentally. It is temporary. And after that, become a noun blessing. So many objects in our house, in our life as well. And then this family will be said that they are blessed. Akan dinamakan rumah tangga dengan sifat terberkati. Amin. Itu sebab saudara harus mengerti. Dari bagaimana Allah kadangkala saja ketika saya menangis, saya tidak bisa makan barangkali. Saya harus bayar kontrak atau saya masuk dalam penjara barangkali. Saya harus bayar hutang atau saya harus mengalami banyak hal yang tidak baik. Para kekasih. Dia secara insidental, karena ada peristiwa saya kekurangan uang, dia memberkati. To bless. Incidental kadang-kadang. Saudara. Tetapi karena saya adalah seorang yang hatinya kepingin tertuju kepada Allah. Amin. Katakan hati saya selalu merindu tertuju kepadanya. Maka berkat yang diberi kepada saya akan menjadi sesuatu properti. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi keluarga saya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Jadi dari memberkati, menjadi jadi berkat, blessing, dan terberkati, blessed, atau diberkati. Luar biasa. Katakan luar biasa. Kalimat ketiga hanyalah satu kata, forever. Artinya selama-lamanya. Saudara. Kata ini walaupun cuma singkat, tetapi kalau saudara melihat the house of your servant, to bless, blessing, blessed, forever. Kata terakhir ini luar biasa. The last word is not the least of all. Saudara. Jadi yang terakhir ini bukan berarti yang kurang penting. Bayangin kalau saudara menerima berkat secara temporer, incidental saja. Nanti lain kali saudara nangis lagi sama Tuhan. Saudara, begitu yang kita terus hidupi, bukan seringkali. Bahkan ketika kita sudah deadline, sudah waktunya harus bayar, waktunya harus beli, waktunya harus ini itu segala macam kita tidak bisa. Maka datanglah kita kepada orang yang bisa kasih pinjam kepada kita. Saudara, itu yang terjadi. Itu sebab doa dari Daud ini hebat sekali. Dia menutup dengan kata forever. Katakan selama-lamanya. Hebat.
Kalau itu berarti berkat yang forever, it means that His blessing is coming down to all the descendants of David. And not one single person of his descendant will stop from God's blessing. Kalau saudara mengerti bahwa kata